sama-sama rendah gitu ya. Kan Iya, minus, jadi minus kan plus. plus. Deals. Betul. Itu emang pengennya tuh kuliah di bidang kesehatan. Kesehatan. Entah itu jadi dokter. Halo good people, selamat datang dalam acara Gojek Expo. Kelas 4. Wih, keren banget udah kelas 4 ya. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Gojek Expo yang kemarin itu dalam sekolah-sekolah. Iya, Nah, offline gitu ya? Iya, offline. Nah, untuk kali ini Gojek Expo itu mengadakan daring Iya. atau online. Ya, jadi walaupun masa pandemi gini kita nggak surut buat bantu adik-adik semua yang mau masuk ke dunia perkuliahan. Oke, betul banget. Tapi sebelumnya Mbak Mayang, Mm-mm. kan banyak yang orang yang belum tahu Gojek Expo itu apa sih? Nah, sebenarnya apa sih Gojek Expo itu? Atau acara untuk tukang-tukang ojek atau gimana? Coba jelaskan kita jelaskan. Ya, jadi sebenarnya Gojek Expo itu bukan Gojek dalam artian perusahaan sesuatu itu ya. Jadi Gojek itu adalah singkatan dari golek jurusan kagem kuliah Expo gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia golek jurusan kagem kuliah itu artinya adalah cari jurusan buat Untuk perkuliahan. perkuliahan ya, betul banget. Keren ya. Ya. Keren ya acara Gojek Expo ini dan udah dilaksanakan 4 kali. 4 kali ini 4 tahun kali. keempat. Oke, keren banget. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman kita juga kedatangan 5 narasumber yang Ya. keren-keren pastinya. Iya. Ada siapa coba yang Ya, silahkan? saya dulu sebelumnya boleh dilepas maskernya. Oh, Oh iya teman-teman, jadi kita udah pastinya kan kita udah bebas dari COVID-19. Jadi Siap. nggak apa-apa deh kita biar enak ngobrolnya. Biar enak ya. Oke, silahkan perkenalan dulu. Bisa dimulai dari kamu, Oke. silahkan. Tadi ke situ ya. Iya. Oke. Halo, kenalin nama aku Nando. Aku dari manajemen UNY angkatan 19. Lanjutnya silahkan. Halo semuanya, kenalin aku Tevila Nuri, aku dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma. Oke, selanjutnya. Halo, aku Bangun Tripra Yogi dari akuntansi PKN STAN. Yes. Halo, Gila. aku Nurul dari SMA Negeri 2 Wonosari. Halo, aku Sydney dari SMA 2 Negeri Wonosari juga. Wih, keren ya. Jadi ini ada 2 kubu ya teman-teman. Ada dari yang udah kuliah sama ada yang masih sekolah Iya. gitu ya. Iya. Dan kesibukannya ini yang kuliah-kuliah dulu ya. Kesibukannya ini apa sih selama pandemi ini? Kebetulan kesibukanku fokus jadi beban orang tua dulu. Oke, beban orang tua. Oke, bagus. Nah, kebetulan di kampus sekarang ini lagi ada pemilihan ketua BEM, ketua HIMA. Jadi Iya. kita sekarang lagi fokus ke situ untuk ya gimana ya, regenerasi lah di Oh, kampus. regenerasi. Oke. Untuk Mbak Tevila sendiri? Kalau aku sih kesibukannya ya masih kuliah ya, walaupun kita dari rumah kita tetap kuliah dari Senin sampai Jumat, dan terus duduk di depan laptop terus kayak gitu. Mungkin kalian berdua juga sekarang kuliah kan ya, Iya. sama kali ya kita nasibnya gitu. Iya sih, sama seperasaan gitu lah. Iya, Ya, sepenanggungan gitu. sepenanggungan juga lah. Terus Mas Bangun sendiri? Kuliah tok. Ya Masih? enggak sih, enggak tahu sih. Apa yang lebih banyak kuliah, saya enggak terlalu aktif di organisasi, tapi juga kuliah aja sih. Tapi kan ini Mas Bangun kan dari kedinasan ya Mas. Kalau online gini tuh pembelajarannya gimana Mas? Ada itu nggak? Oh, selama pandemi ini ya? Iya. Kuliahnya itu berbanding terbalik sama waktu offline sih. Iya. Yang aku rasain ya selama online ini jadi tugas itu terlalu banyak. Nggak kuat saya ngerjain sendiri. Kuat saya. Saya Saya juga nggak kuat saya. Terus Sampai pernah direktur aku ya, direktur PKN STAN itu pernah bilang gini, kalian kalau nggak bisa ngerjain tugas sendiri, ya udah niru punya teman aja. Gitu. Saking Jadi beratnya itu ya? saking dosennya itu udah sadar sendiri kalau tugasnya itu banyak. oh, Ya, jadi gitu ya. lebih berat ke Jadi tugas gitu ya. iya, jadi sebenarnya kalau online itu lebih berat ya. Intinya lebih berat ya karena tugas lebih banyak gitu kan. Kalau yang ini Ya tapi gitu sih, maksudnya kita tuh kan harapannya kuliah online tuh bisa nyantai gitu ya, bisa di rumah. Sambil Tapi tiduran? Iya, nyatanya tuh malah nggak punya waktu. Iya. Tugas. Iya. Bener sih. Berat sih, tergolong berat sih. Terus untuk yang masih sekolah nih, kesibukannya apa nih? Ya, persiapan untuk masuk kuliahnya Iya, sampai udah sampai mana? 0%, 50 atau 90? Kalau sekarang sih kesibukannya di rumah pasti juga belajar, semuanya kan daring juga. Terus pastinya belajar buat persiapan SNMPTN sama
aku ya masih 2% mungkin. Oke, keren sekali, keren Cuma sekali. ikut bimbel lah dikit-dikit tapi juga belum fokus banget untuk masuk kuliahnya. Masih bingung sih. Iya. Keren. Ya, Kalau benar, itu kan tadi belum Mbak Nurul tadi belum bilang berapa persen Iya, ya. berapa persen. Kalau Mas ini udah jelas ini, udah terbilang jelas tadi udah 2%. Itu juga angka yang cukup besar dua ya, daripada satu ya. Daripada 0, Iya, 0, kalau Mbak Nurul sendiri berapa? Berapa persen ya persiapannya? Ya paling 30 sampai 40%. Oh, Ya, keren kalah sekali. jauh. Parah. Keren. Penting niat dulu aja. Oh iya, betul, yang penting niat juga? Niat. Oh, niat. Oke. Terus udah ada kabar belum sih mau kapan gitu UTBK? Ini baru aja semalam itu LTMPT rilis yang pengumuman itu, rencananya kalau SNM itu sekitar bulan Februari. Terus kalau UTBK-nya itu April. 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 Ya, sama ya kayak kemarin-kemarin. Oke, selanjutnya. Terus kalau kakak-kakak dulu tuh persiapannya gimana sih? Kan kalau pandemi ada apa ya, ada kayak halangannya ya pandemi ini, jadi apa-apa Iya. online. Terus kalau kakak-kakak kan dulu ngalamin offline-nya gitu. Oh. Persiapan sebelum kuliahnya itu gimana? Kalau yang pasti kita kan bertiga kebetulan satu angkatan ya ini. Kita terbebas dari pandemi apapun itu namanya, kita terbebas, kita lulus dari ujian nasional, kita pakai ujian nasional, kita masuk univ itu juga pakai tes gitu kan. Terus perjuangannya sih apa ya kita? Ya mungkin kayak teman-teman lainnya kita kalau aku sendiri ya, kalau aku sih kayak bimbel biasa, bimbel terus beli buku, beli buku ya kan. Waktu itu aku tuh kepingin PTN kan, jadi aku beli kayak apa sih itu namanya yang tes PTN itu loh. Oh iya. Ya itulah pokoknya. Wangsit. Wangsit, iya. Wangsit. Ya itu sih dari aku. Kalau bangun nggak tahu aku gimana. Kan dulu itu sebenarnya aku pengen di PKN STAN itu udah dari SMP ya. Deals. Jadi udah terencana gitu ya? Udah Enggak. terencana. Sangat Keren, matang. keren banget tuh. Enggak. Pengen aja. Oh, Nggak tahu gimana, yuk pengen aja wis. Tapi waktu aku mulai dapat buku itu kelas 11. Aku baca satu soal, dua soal, kayaknya nggak mungkin aku bisa sana. Apa ini, soal apa ini? Tapi seiring berjalannya waktu, ketemu sama orang-orang, ketemu sama kakak-kakak STAN dulu di sana, nggak di sana di sini, main waktu itu, terus ngobrol-ngobrol jadi ada motivasi tersendiri buat ke situ. Setelah itu aku selama kelas 12 ya. Kelas 12 itu saya masih fokus ke PTN sih. PTN, saya ikut bimbel, saya ikut tryout sana sini. Alhamdulillah nggak keterima di mana-mana. Tapi enggak juga. Terus sebelumnya saya udah pernah kuliah di UNS juga selama 1 bulan. Terus selama di UNS itu juga saya kan barengan sama tes ujian di STAN ya. Itu kebetulan waktu itu libur habis bisa apa itu namanya? Puasa. Bukan habis PKKMB. Oh, Ada libur 2 minggu. Terus itu aku tes apa namanya? Tes STAN apa namanya? SPMB. Ya. SPMB. Lupa aku. Si itu anak STAN. Tanya sih dia. Iya kan nganu. Iya kan. Terus waktu itu aku udah lolos tes pertama, tes tulis aku udah lolos. Terus waktu liburan itu aku ada tes kesehatan, kebugaran sama psikotes. Itu beruntungnya waktu itu pas libur, jadi aku bisa nggak bolos kuliah di UNS. Kan bayangan saya nggak mungkin saya terima di STAN juga, jadi tetap konsekuen sama UNS-nya juga. Ya tes kok ya gimana, kayak lanjut kayak enjoy, terus kayak udah kayaknya udah Seret jalannya gitu kan, udah seret gitu kan. kayak dikasih jalan gitu loh. Kayak apa ya? Iya, gimana gitu loh. mau menenjoy Kayak apa ya? Ya kan, terus alhamdulillah diterima di PKN STAN. Terus UNS-nya saya tinggalkan. Terus kamu Mas Bangun sendiri ngemantapin kok akhirnya aku ngelepas UNS terus pindah ke STAN gitu gimana? Ya pertama karena orang tua aku pengen aku di STAN. Walaupun UNS bagus banget juga menurutku. Tapi ya gimana ya, kayak
aku mengutamakan orang tua dulu, sama kan aku juga lebih dulu pengen ke STAN daripada ke UNS. Jadi ya buat mantepan kayak nggak perlu ragu kayak masuk STAN ya udah masuk, kesempatan yang bagus, kapan lagi bisa masuk ke. Tapi teman-teman yang daftar ke STAN tuh hebat loh ya. Menurut aku tuh kayak soalnya mungkin kalau aku di UNIF ya kita tes tertulis gitu kan ya, udah masuk. Tapi kalau di STAN tuh kan satu saingannya gila Iya, kan. banyak. Semua Siapa orang sih? pengen dong ke STAN gila Iya. kan. Jangan gitu mas. Nggak enak saya. Nggak cukup kan di helmnya ya. Gak cuman tes pengetahuan doang, tapi juga di tes fisik, di tes segala macam itu kan berat juga gitu. Iya. Gak semua orang bisa. Keren sih. Orang-orang terpilih ya. Iya. Siapa yang milih? Udah takdir gitu ya, udah takdir gitu kan. Jadi Iya. anugerahnya itu datang pas akhir-akhir gitu kan. Pas kelas 11 12 itu belum apa ya, belum ada rasa ingin ke STAN gitu kan. Pas udah agak akhir, wah, Pengen. Oh, udah Tapi pengen. pengen aja. Saya SMA kelas 1 semester 2 saya ranking 29 dari 34. keren. Dia sebagai anak ranking 2 dari belakang Sama. Gak ribet gitu. Sama. Iya. Jadi berarti hikmahnya asal ada kemauan, ada niat, semuanya bisa tercapai. Betul. Jadi kuncinya harus ranking 29. Ranking 29 dari 30 anak, teman-teman. Kuncinya itu. Kalau mau masuk STAN, itu kuncinya. Ya, jangan seperti itu maksudnya. Kamu menyesatkan Oh ya. iya. Kalau untuk adik-adik sendiri gimana? Untuk kan karena mas-mas mbak-mbak itu kan beda kan, mungkin lebih gimana gitu kalau adik-adik? Kalau saya tuh ya rasanya lebih rugi. Lebih rugi. Lebih rugi. Gimana? Pandemi toh. Gimana? Karena pandemi toh ini. Iya. Nah, gimana ya? Soalnya kita tuh kalau pembelajaran online menurut saya tuh nggak efektif lah. Iya. Masa cuma tiap hari tugas tanpa ada materi. Zoom aja jarang, nggak kayak mas-mas mbak ini yang iya. kuliah. Cuma di classroom terus kirim tugas terus, menurut saya ya itu gimana ya? Capek ya? Capek. Iya, terus juga, Cuma nggak masuk, nggak tahu apa yang dikerjakan, dong cuma nelak. sangat jujur. Bagus dong kejujuran. Iya, patut diapresiasi. Tapi aku penasaran deh, kan mungkin secara daring ini beda ya. Kalau kita dulu ulangan, tugas. Tapi secara nilai itu lebih gampang apa lebih susah? kalau cari nilai sih sebenarnya lebih gampang ya. Iya, ya pasti. Oh, Nela. Bahkan di rumah bisa open book, Iya. bisa tanya teman-teman juga, lebih bebas sih. Terus juga pokoknya kalau pengawasan guru yang pasti lebih, kalau daripada kita masuk sekolah lebih longgar. Terus kalian buat ngejar apa namanya? Ngejar mau tes itu loh. Kalian belajarnya itu dari mana sih kalau mau boleh tahu? Kalau Ada platform apa gitu? Iya, atau kalian beli buku tapi cuma buat tiduran. Gimana tuh? kalau aku cuma ikut bimbel. Oh, bimbel. Ikut bimbel tapi ya belum fokus amat, sering bolosnya malah. Oh, bagus. Enggak apa-apa, yang penting bayar. Iya. Sama ada buku satu, tapi belum pernah saya buka, masih segel juga. Wis, bagus. Nggak apa-apa. Yang penting ada usahanya. Yang penting usaha beli buku Udah ada sama modalnya lah ya. Iya, sama model bayar bimbel lah ya. Terus untuk Coba tanya Nurul. Nurulnya Sama juga sih beli buku yang pasti. Terus Belum dibuka? Udah dibuka. Oh, udah. Tapi dibuka aja, nggak dibaca-baca. Oh iya, bagus. Terus juga kan banyak banget tuh kalau di sosial media tuh kayak tryout ya online gitu. Nah itu juga ikut juga sih buat apa ya, menguji kemampuan juga. Oh iya. Kalau kita juga masuknya anu ya, pandemi juga ya. Iya, kita juga masuknya pandemi, kita lulusan pandemi. Auto ya? Iya, auto lulus. Pokoknya nggak tahu nilainya jelek atau bagus, lulus. Alhamdulillah. Terus juga kita apa persiapan untuk UTBK-nya ya tergolongnya kita belajar sendiri. Iya, Apalagi kita aku belajar sendiri. anak linjur gitu loh. Di sekolah nggak dapetin ya. Jadi aku belajar juga cuma dari Twitter, dari Keren loh, Gmail. keren loh. Kalau saya juga tergolong pandemi, nggak belajar. Untuk Mas Bangun sendiri kan tadi karena orang tua ya memilih jurusan, ya, karena aku suka juga. Nah, untuk Mbak Tevila sama Mas Nando,
ini kira-kira memilih jurusan itu karena passion kalian atau apa sih? Hobi Atau atau hobi ya atau udahlah yang penting kuliah yang, aja yang tahun penting ini. kuliah karena Walaupun ada bisnis. juga kan yang gitu. Nah, kira-kira apa ya? Coba kamu dulu. Aku dulu. Oke. Kalau aku dulu emang dari dulu itu emang pinginnya tuh kuliah di bidang kesehatan. Kesehatan. Entah itu jadi dokter, entah jadi perawat, apa rekam medis atau di radiologi dan teman-temannya itu. Dan kebetulan tuh emang keluarga kalau dari keluarga itu emang nggak ada yang di kesehatan sama sekali bahkan. Tapi aku nggak tahu kenapa aku pengen kayak itu apa Keren gitu, gitu kan? keren. Keren. Terus habis itu aku waktu itu tuh aku sempat coba kedokteran di UKDB waktu itu. Ya. Nah, dan itu waktu aku daftar itu karena coba aja siapa tahu keterima. Tapi di sisi lain tuh aku sadar bahwa aku tuh bukan anak yang pintar, bukan anak yang rajin gitu. Orang ranking aja nggak pernah ranking 1 di sekolah gitu. 29 enggak? Ranking pernah di kelas kuncinya berapa ya, Bu? 29. Kuncinya 29. Pernah 29 dari 30 apa 31 gitu. Itu 35. Apa berapa sih? 35 sekelas. Oh ya itulah. Pokoknya aku pernah 29 atau 28 gitu. Terus habis itu tuh aku mau daftar di PTN. Ternyata sebelum pendaftaran PTN itu aku ada suatu halangan. Dan suatu halangan itu tuh pas pengumuman si kedokteran itu. Dan ternyata si kedokteran itu aku nggak terima. Yang keterimanya itu di pilihan kedua di prodi apa namanya? Biologi. Nah, pada waktu itu aku milih biologi itu cuma buat pelengkap-pelengkap aja ngisi pilihan 2 gitu. Padahal aku nggak suka karena biologi menurut aku kalau di Indonesia itu belum prospek kerjanya belum iya, itu. iya. Habis itu aku nggak bisa daftar PTN kan. Terus itu aku langsung ke Sanata Dharma. Nggak tahu kenapa itu aku tuh, ini lucunya gini, aku dari awal itu nggak pernah mikirin mau kuliah di Sanata Dharma dengan fakultas farmasi. Kan sekarang aku ambil fakultas farmasi, sama sekali nggak ada. Terus di saat aku nggak keterima di UKDW itu, bapak ibuku bilang, gue gelem ra ning sadar farmasi. Emang sadar ono farmasi ya gitu. Lucunya tuh kayak gitu. Sama sekali aku tuh nggak tahu kalau nggak kepikiran. Terus itu aku daftar lewat apa ya itu? Lewat rapot apa ya kalau nggak salah. Lewat rapot sekali, pilihan 1 cuma aku isi farmasi doang. Karena lainnya aku nggak pingin. Dan di bidang kesehatan itu cuma ada farmasi di sana. Terus habis itu aku daftar, dan sebulan selanjutnya ternyata aku keterima. Dan UKDW-nya aku lepas. Langsung aku lepas dan aku ambil PTS, sampai sekarang aku ambil PTS. Oke, keren sih. Keren sih ceritanya itu, keren gitu loh. Kadang itu gitu loh, kalau mau masuk perkuliahan itu hal-hal yang tak terduga. Iya, itu betul. sering banget terjadi. Betul Jadi sekali. Kita udah plan apa gitu, tapi Tiba-tiba ya- ada halangan Iya. atau ada sesuatu hal Betul yang banget. bikin melenceng gitu kan. Tuhan kasih jalan lah Iya. ya. Iya, betul. Kalau Mas Nado sendiri, Kalau aku ya, aku kebalikan Tevila justru. Tevila kan udah ngincer pengen ke kesehatan gitu ya. Iya. Kalau aku justru nggak mau banget ke kesehatan. Soalnya di keluargaku, di saudara-saudara, di tante, saudara sepupu gitu, itu kebanyakan ambilnya kesehatan. Dokter sih rata-rata. Ya biasalah typical Asian parents gitu lah ya. Yes. Dokter sugih. Ya, bener-bener Aduh. keren gitu kan, Iya. pakai jas Zaman putih. mantu, Iya. idaman Zaman tua. Mantu idaman. pip dong. Terus kayak bener-bener banyak banget saudaraku yang dokter kan. Nah aku tuh kayak nggak mau justru. Kenapa ya? Ya aku pada dasarnya emang sebenarnya tuh nggak suka IPA, walaupun aku SMA-nya IPA ya. Iya. Nggak tahu sih kenapa dulu ngambil IPA, bodoh banget. Sama Ya, sih. Iya kan. Akhirnya aku justru lintas ke manajemen. Oh, lintas. Ya, kalau dari orang tua sendiri, emang sebenarnya mereka tuh nggak ada kayak preferensi sih, kayak kalau aku harus apa tuh nggak ada. Jadi cuman kadang-kadang kan bunyi, saudara keren ya jadi dokter ya. Mungkin harapan orang tua pengennya aku jadi dokter sih. Iya. Tapi aku nggak mau. Aku udah bilang kalau misalnya aku harus sampai kedokteran, aku mendingan nggak kuliah. Nah, aku ngomong kayak gitu soalnya aku bener-bener nggak mau. 1, emang nggak suka. 2, gila duitnya bos. Iya. Saya tuh beli kerupuk se-Indonesia makan. Kemiskinan tuntas. Makan kerupuk. Nah, terus dari situ aku akhirnya mikir apa sih kira-kira yang duitnya kenceng tapi nggak mau kedokteran. Terus aku kebetulan waktu itu lagi kelas 12 itu di saat teman-teman belajar aku malah gila-gilaan nonton YouTube, ngelihat banyak banget youtuber muda kayak mungkin nggak aku sebut siapa ya, tapi banyak banget Atta yang Halilintar. ya nggak gitu Oh juga sih, iya. Pak. Oh iya, Show. Kayak masih kuliah
mereka tuh bikin testimoni. Wah gila, sekarang kuliah udah bayar duit sendiri. Iya. Ternyata dari apa? Dari bisnis. Nah dari situ berangkatlah sebuah keinginan, kayaknya aku pengen jadi orang bisnis gitu. Makanya masuk ke manajemen. Kalau dari passion kamu sendiri sebenarnya apa sih? Apa ya juga ada di manajemen gitu? Kalau dibilang passion aku malah lebih ke bahasa Inggris sebenarnya. Lebih bahasa Cuman, Inggris. gimana ya, aku nggak melihat no offense ya, maksudnya Iya. aku nggak melihat diri aku kedepannya bakal terus bergelut di Iya. dunia bahasa Inggris. Jadi dan kebetulan aku juga suka bisnis gitu. Jadi ya udahlah, aku masuk aja ke manajemen gitu. Keren. Terus kalau adik-adik sendiri ini udah nentuin belum mau jurusan apa sih besok gitu? Kalau kepinginan ada, Kepinginan ada? ya, Apa kira-kira? ilmu komunikasi. Yo, sip. Tos dulu. Ranking berapa? Ranking 29. agak bagus sih. Wah. Gimana ini? Ya keterima lah. Untuk Mbak Nurul. Kalau aku sih pengennya di mungkin pertanian, kalau enggak ya di statistik. Oke, keren. Ranking berapa? Agak bagus juga. Wow, oke lah, keterima lah. Ya, tapi ilmu Tapi komunikasi juga sih agak bagus terus gitu karena kan Nggak ngaruh. Ya, Iya, ngaruh. ngaruh. ya, terus ngomongin ilmu komunikasi nih. Ilmu komunikasi tahunnya kita ya. Iya. Peminatnya gila-gilaan Gila. banget sih. Jadi kamu yang masih 2% harus belajar lebih karena jujur saya sendiri dari ilmu komunikasi UNY dan kemarin itu masuknya susah sekali. Iya. Saingannya saingannya itu banyak. Iya. Saingannya banyak. Jadi satu kursi itu diperebutkan 60 orang Iya, kayaknya. 60 orang. Jadi gimana ya? Susah lah. Belenger. Iya, Blenger lah, karena blenger. aku juga gagalan ilmu komunikasi gitu loh. Iya. Gagalan. Jadi masuknya Padahal- ke sastra calon Inggris. ya, calon. Calon. Mantan calon. Mantan calon. Mantan calon. Padahal Ilkom UN itu baru kan ya? jurusan. Iya, baru. Tapi langsung melejit naik ya? Iya. Emang sih peminatnya Gila, banyak ketat sih. banget. UNY ya. Oke. Oh, nggak gitu maksudnya. Gak usah sombong ya. Enggak. Saya juga ranking masalahnya saya juga ranking jelek dulu. Menurut kakak-kakak sama adik-adik. Ini kan ada yang linjur, ada yang linjur. Iya. Menurut kalian nih, gimana sih pandangan kalian soal lintas jurusan itu? Karena kan mungkin ada yang pandangannya itu ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja sih. Terus ada yang pandangannya wah nggak Apa sih? relevan loh sama Nggak kamu, konsisten banget. nggak konsisten, nggak relevan sama kamu gitu kan. Menurut kalian pandangannya gimana? Adik-adik dulu deh, Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih lintas jurusan tuh sah-sah aja ya, asalkan itu sebenarnya tergantung sama orangnya. Toh juga kita kan di masa-masa kayak gini nih, kita juga baru mengenali diri kita gitu. Kita tuh sebenarnya tuh passionnya di apa sih? Gitu kan gak ada yang tahu juga. Tadinya kita MIPA tapi kok ternyata aku pengen ke Ilkom kayak gitu. Jadi sebenarnya sah-sah aja asalkan persiapannya juga matang. Terus juga benar-benar komitmen sama konsisten gitu sama belajar. Iya. Oke, betul. Kalau Sydney sendiri apa? Menurut Sydney? Enggak, saya ya sah-sah aja, Sah-sah. teman. Rasa tersaingi enggak sih? Enggak, nek aku yo nek saya Iya. pribadi tuh ya wong iki dhewe orang Iya, tuh diri betul. sendiri. Betul. Tergantung persiapannya toh. Jadi enggak usah mikir tambah saingan tambah Iya, saingan. karena rezeki juga udah ada yang ngatur Nah, ya kan. tapi harus dicari. Iya, betul juga. Kalau cuma diem ya nggak dapat ya kan. Nggak bakal moro. Iya. Terbukti loh, 29 stan. Terbukti loh. Kalau menurut kakak-kakak sendiri gimana sih pendapat selanjutnya? Ya kalau dari sudut pandangku sebagai sekolah yang notabene ekonomi soshum berarti ya. Iya. Itu nggak masalah urusan kalian dari saintek atau dari soshum atau IPS atau bahasa atau IPA, itu nggak peduli di sana. Di kampusku itu nggak peduli. Kalian masuk itu nggak dilihat dari backgroundnya apa. Kalian di sana diajarin dari bener-bener dari basic, dari nol. Bahkan di 1 tahun pertama itu kita hitung-hitungannya itu dibilang masih sedikit. Kita masih dapat bahasa Indonesia, masih dapat agama, masih dapat Pancasila gitu. Jadi kayak bertahap, nggak langsung masuk stan langsung dijejeli, Langsung digojlok. digojlok Iya. akun itu enggak. Oh. Itu salah. Jadi urusan
linjur atau enggak, kalau kalau konteksnya di stan itu pasti bisa survive kok. Kalau peluang gitu ada nggak sih, misalnya anak saintek lebih besar peluangnya untuk masuk atau anak sosum gitu. lebih, atau sama aja sebenarnya? Tentu tidak. Tidak. Yang penting ranking udah 9. Itu nilai plus. Oh iya. Nilai plus. Gift dari Tuhan. Gift dari Tuhan. Oke. Teman-temanku itu ada yang dari pesantren, ada yang dari IPA, IPS, ada yang homeschooling juga, Oh iya. ada yang dari luar negeri juga. Gils. Tapi orang Indonesia. Cuma Oh, kan standar. keturunan. Tapi kayak kamu ya. Sekolah di sana. Sekolah di sana. Sekolah di sana. Oh, iya, iya. Kalau gitu nggak peduli soalnya tahunku ya itu pendaftar stan itu 142.000. Gila. 142.000. Iya iya. Wow. Kalau dikumpulin udah jadi negara Banyak. Yang diambil 2.600. Woi. Berapa persennya? 1/70.000. Banyak sekali. Ya kalau bisa cerita sedikit ya. Ya, nggak lupa. Bisa dibilang aku merasa sebagai orang beruntung masuk stan. Ya gimana nggak beruntung? 29. Iya, 29. 29. Bangga gitu. Ya enggak gitu. Tapi Nilai plus. bukan. Tapi dari 29 merasa menjadi orang beruntung itu bukan jadi alasan aku menjadi beban, Iya. tapi itu menjadi motivasi kalau Betul. ranking 29 pun bisa survive kok di sana. Iya, Betul. betul. Bahkan yang ranking 1 pun Belum tentu. belum masuk stan. Tentu gitu kan. Ya. Oke juga sih, oke juga ya. Kalau Mbak Tevila sendiri, Kalau aku soal linjur ya, sah-sah tergantung orang yang mau ngelakuin, tergantung niatnya. Yang jelas tuh kalau kamu mau lintas jurusan itu yang paling itu effort untuk belajarnya, usahanya itu lebih gitu loh. Iya. Kamu dari IPA mau ke apa namanya soshum mungkin kamu tesnya juga belajar kayak apa sih, sosiologi, geografi dan sebagainya itu yang di IPA itu nggak didapetin. Kamu berarti belajarnya harus lebih dan begitu sebaliknya. Tapi kalau di jurusan aku tuh karena aku dari awal pengennya di kesehatan, aku bisa lihat kalau peluangnya itu lebih besar kalau aku masuk di SMA itu di jurusan IPA. Dan aku terbukti saat ini aku nggak lintas jurusan gitu. Karena fakultasku emang yang nerima cuma yang IPA aja gitu. Emang tapi ada yang soshum cuma nerima yang IPS aja bisa dikhususkan ada. ya? Ada. Tergantung Universitasnya. Jadi itu tergantung orangnya sama niatnya sih. Yang penting kalau mau lintas jurusan itu effortnya untuk belajar itu Tinggi. lebih gitu tinggi gitu. oke keren sih. Kalau Mas Tanda Aku sendiri ya. Aku nih contoh nyata linjur nih. Iya, sama. Tas dulu, Bro. Tas dulu. Tas dulu bro. Emang Lu linjur? apa? Enggak. Di atas aja ya. Kalau aku menurut aku ya, aku fine, aku ya sah aja, Iya. aku sendiri aja linjur. Kenapa boleh? Satu, menurut aku ketika kita di SMA milih jurusan, terutama biasanya orang-orang ngambil IPA ya, Iya. itu tuh belum tentu sebenarnya karena kemauan kita loh. Iya. Ini aku pribadi ya, aku sebenarnya benci banget sama IPA, aku benci matematika, aku benci fisika, kimia dan sebagainya. Tos Tapi aku dulu. anak IPA. Kenapa? Karena aku kemakan sama omongan-omongan katanya kalau anak IPA lebih gampang cari Iya, jurusan. iya sih sama juga. Katanya kalau anak IPA terbentuk apa ya? Cara belajarnya jadi lebih berat, besok lebih pintar. Nyatanya ya enggak Iya, sih. sama Enggak, aja. enggak. Nah, jadi aku tuh bahkan ngambil IPA bukan karena mau, tapi kemakan sama omongan-omongan kayak gitu. Jadi menurut aku sah. Dan kedua, kita juga perlu sadar bahwa di SMA tuh ada proses loh. Iya. Kayak kadang-kadang ada kejadian-kejadian tertentu yang bikin kita merasa salah jurusan. Misalnya di SMA-nya. Padahal dia pindah jurusan tuh nggak segampang itu kan. Bahkan nggak bisa. Aku semester 1 masih fine-fine aja anak IPA. Ya masih basic-basic ya. Iya. Kimia masih yang cetek-cetek. Begitu masuk semester 2, anjir bos. Kayak bener-bener di saat itu aku ngerasa aku bukan anak IPA sebenarnya. Nah dari situ aku mulai cari-cari cara supaya aku bisa belajar IPS. Contohnya ikut OSN. Aku OSN ekonomi, padahal aku anak IPA. Kemarin juga sempat panas tuh. Gara-gara ya gimana ya? Ya kalau orang-orang bilang ngambil jatah orang gitu. Ya tapi dari situ aku jadi makin yakin, oh iya bener sebenarnya aku salah jurusan ini. Besok daripada aku makan hati di kuliah, mendingan aku lintas jurusan.
Kalau boleh tahu Mas Nando itu lolosnya masuk kuliah itu dari jalur SNM atau SBM? Aku SNM. Nah, ini juga berat nih. Ternyata linjur bisa juga ya masuk. Bisa, aku kasih tahu, linjur lintas jurusan di SNMPTN itu bisa, tapi berat banget. Kenapa? Karena ada konversi nilai. Oh. Kalau aku kemarin kenapa bisa keterima? Menurut aku salah satu faktor yang paling menentukan itu sertifikat. Karena kebetulan mungkin teman-teman tahu ya, aku waktu SMA di kelas tuh jarang banget, lomba mulu kerjaannya, lomba debat ya kan. Dan itu yang nolong aku. Karena nilaiku yang hilang tadi ditambal pakai sertifikat. Oh iya. Bagus. Kamu juga jarang di kelas kan ya? Iya, saya Bolos. juga enggak bro, saya juga jarang di kelas, termasuk kayak Mas Nando gitu. Saya jarang di kelas dan saya juga ikut lomba-lomba terus gitu. Jadi apa ya? Saya itu dari SD sampai SMA sampai mau kuliah ini masuk setiap sekolah itu saya selalu pakai piagam. Ya, Saya entah kenapa ya, mungkin ya emang udah jalannya gitu kan. Ya. Saya selalu pakai piagam itu, nggak cuma nilai murni. Kalau nilai murni mungkin saya nggak diterima. Iya. Jadi kalau buat kalian yang merasa misalnya, aduh aku kurang nih di akademik, ya udah kalian Ya. Tonjolin aja cari-cari di Betul, mana. ya, betul. Aku selalu ngasih saran ke orang kayak Bantu gini. sih. Aku bukannya nyalahin orang-orang yang kutu buku atau aku pun nggak nyalahin orang-orang yang anak event atau anak Betul. anak lomba lah. Iya. Orang itu punya dua jalur kalau misalnya pengen sukses lah ibarat kata. Bisa jadi kamu tuh kuat di akademik, bisa jadi kamu non akademik. Jadi aku paling gak setuju nih kalau kemampuan seseorang tuh dinilai dari angka nilai. Iya. Betul. Bener banget. Jadi kamu tuh bisa ngira-ngira. Kalau misalnya kamu tipikal anak yang pintar belajar, ya silahkan maksimalkan gitu loh. Kamu fokus belajar, berarti itu jalur kamu gitu loh. Kamu masuk ke univ yang bagus dengan pakai rapot, dengan pakai nilai, dengan pakai ilmu otak gitu loh. Tapi kalau tipikal orang kayak aku, udah nggak pintar, salah jurusan pula, ya kan? Iya. Ya aku mengakali itu dengan cara aku sering-sering lomba. Nilaiku di kelas tanya Teh Villa, nilainya tuh 16, 22, tapi kemudian aku tambal nilai itu pakai sertifikat juga karena kebetulan SMA 2 itu baik kepada anak-anak yang berprestasi. Jadi kalau ada prestasi biasanya ada bantuan nilai karena memang kita kan ninggalin pelajaran, dispen. Aku pernah sampai bener-bener sebulan tuh nggak masuk kelas gara-gara dispen. Keren ya. Ya terus kayak dari sekolah mungkin kompensasinya begitu. Jadi ya itu aku kasih tahu teman-teman, bukan berarti kalau nilai kamu jelek kamu nggak bisa sukses. Tinggal pilih jalurnya yang mana, maksimalin aja. Kalau saran aku gitu sih. Iya. Keren. Itu juga informasi juga buat adik-adik. Yoi. Kalau kalian itu jangan terlalu memfokuskan Nilai. Iya, nilai lah. Iya. Kalian itu juga harus cari apa ya passion kalian gitu kan. Terus turut gitu. Kalau kalian udah mantep ya udah di situ aja. Betul banget. Gitu Terus sih. ngomongin PTN, PTS sama kedinasan nih, apa ya? Ada nggak sih perbedaan di antara itu semua itu? PTN itu gimana, PTS itu gimana? Atau yang kedinasan siapa tahu kalau udah lulus dari itu kedinasan terus langsung dapat gini atau kan banyak kan perbedaannya kan. Pembelajarannya gimana gitu? Ya dari aku dulu ya. Iya, dari Akademiknya tinggi? Tentu tidak, lihatlah saya. 29. Ya penting jurusan tapi universitasnya juga bagus. Iya. Kalau bisa ya. Itu juga bagus. Itu harapan semua orang. Iya, harapan semua orang seperti itu.